Di antara pertanyaan yang cukup sering disampaikan adalah berkaitan dengan hukum kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Apakah itu sah? Dan kalau sah, apakah pahalanya sampai kepada mayit ataukah tidak? Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahasnya dengan melihat sudut pandang dari pendapat 4 madhab. Baik, berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal menurut 4 madhab. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan ketika ada orang yang menyembelih atas nama orang yang meninggal bighairi wasiyatin, tanpa ada wasiat dari orang yang sudah meninggal tersebut. Apakah kurbannya sah ataukah tidak sah? Ala thalathati aqwal, ada 3 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, kurbannya sah, tasihhu. Dan ini merupakan mazhab Hanafiyah, pendapat mazhab Hanafiyah, Hambali, wa yasiluhu thawabuha, dan pahalanya bisa sampai kepada mayit. Mereka menggunakan riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam sunannya sebagai dalil. Demikian pula riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim, bahwa Ali radhiyallahu anhu kana yudahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ali radhiyallahu anhu menyembelih kurban atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini, dengan 2 ekor kambing. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, innahu sallallahu alaihi wasallam amarahu bidzalik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini kepada beliau radhiyallahu anhu. Kemudian kita lihat keterangan para ulama mazhab Hambali. Qala fil furu', dalam kitab Al-Furu' karya Ibnu Muflih yang merupakan referensi dalam mazhab Hambali. Wa ikhtara syekhuna tafdil al-udhiyati 'ala al-mayyit 'anis sadaqah bi thamaniha. Guru kami, wallahu alam, bisa jadi yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang itu merupakan gurunya Ibnu Muflih, bisa juga syekh yang lain, wallahu alam. Wa ikhtara syekhuna, guru kami memilih pendapat bahwa berkorban atas nama mayit lebih afdal dibandingkan sedekah senilai hewan kurban dengan uang atas nama mayit. Ini keterangan Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu'. Wa qala sahibul Iqna, dan penulis kitab Al-Iqna fi fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal karya Al-Hajjawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa qala ghairuhu, para ulama mengatakan, wa dhabhuha walau an mayyitin afdalu minas sadaqah bi thamaniha wa kadza al-hadyu. Menyembelih hewan atas nama mayit itu lebih afdal daripada sedekah dengan menggunakan uang senilai hewan tersebut. Sehingga misalnya kambing senilai 3 juta, mana yang lebih afdal, sedekah 3 juta ataukah berkurban dengan seekor kambing yang harganya 3 juta? Dalam mazhab Hambali dikatakan berkorban atas nama mayit lebih afdal daripada sedekah senilai 3 juta. Baik, alasan Hambali dengan membandingkan dengan sedekah, karena ulama sepakat bahwa sedekah atas nama mayit itu sah. Sedekah atas nama mayit itu sah. Berarti seharusnya kurban atas nama mayit juga sah. Bahkan kata Hambali lebih afdal kurban atas nama mayit daripada sedekah atas nama mayit. Ini pendapat mazhab Hambali. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Atsani, pendapat yang kedua. La tasihhu, tidak sah berkurban atas nama mayit illa idza awsa bihal mayyit, kecuali jika mayit pernah berwasiat sebelum dia mati. Wa huwa madhhabu Syafi'iyah, dan ini merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj mengatakan, wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi, tidak boleh berkorban atas nama orang lain tanpa seizin orang itu. Saya tidak boleh berkorban atas nama A atau atas nama B tanpa seizin A atau B. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Sebab ibadah kurban itu ibadah yang harus ada niat dari orang yang berkorban.
Sehingga kalau saya berkorban atas nama A, atas nama B, sementara yang bersangkutan tidak tahu, dalam arti saya tidak pernah minta izin kepadanya, maka korban seperti ini tidak sah atas nama orang tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wala an mayyitin illam yusi biha. Demikian pula kurban tidak sah atas nama mayyit illam yusi biha, jika dia tidak pernah berwasiat untuk berkurban. Demikian keterangan An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Baik, sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, kurban atas nama orang yang sudah meninggal tanpa melalui wasiat hukumnya tidak sah. Selanjutnya kita beralih ke pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, tukrah, hukumnya makruh. Wa huwa madhabul Malikiyah, dan ini merupakan pendapat mazhab Malikiyah. Al-Imam Khalil rahimahullah, ulama Malikiyah, mengatakan dalam Mukhtasar Al-Khalil ketika menyebutkan al-makruhat, hal-hal yang dimakruhkan fil udhiyah saat berkorban, dinyatakan wa kuriha juzzu sufiha wa fi'luha 'anil mayyit. Di antara yang dimakruhkan untuk dilakukan ketika berkorban adalah wa fi'luha 'anil mayyit, disembelih atas nama orang yang sudah meninggal. Kemudian ada keterangan yang lain dalam kitab At-Tawdih, dinyatakan wa qala Malikun, Imam Malik mengatakan fil Mawaziyah, wala yu'jibuni ayyudahi an abawaini mayyitain. Aku enggak suka kalau ada orang yang berkorban atas nama bapak ibunya yang sudah meninggal. Qala, kemudian kata penulis kitab At-Tawdih, wa innama kariha, dan beliau tidak suka, beliau memakruhkan orang berkorban atas nama mayyit, li'annahu lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak dijumpai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin minas salaf, dan demikian pula dari salah satu sahabat. Tidak dijumpai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat. Wa aidan, di samping itu, fa innal maqsuda bidzalika ghaliban, tujuan kurban atas nama mayit umumnya adalah al-mubahatu wal mufakharah, dalam rangka untuk kebanggaan. Sehingga itu tidak sejalan dengan prinsip takwa. Tayyib. Ini gambaran empat madhab, 3 pendapat dari 4 madhab berkaitan dengan hukum berkorban atas nama mayit. Sekarang kita sudah tahu petanya dari pendapat-pendapat ulama dalam 4 madhab. Berikutnya, coba kita lihat. Dari sekian pendapat ini, mana pendapat yang lebih mendekati? Saya gunakan pendekatan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ngasih keterangan. Al-aslu fil udhiyah, hukum asal dalam berkorban adalah disyariatkan fi haqqil ahya, untuk yang hidup. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Mereka berkorban atas nama diri mereka dan keluarga mereka. Wa amma ma yadhunnuhu ba'dul 'ammah, adapun penilaian sebagian masyarakat min ikhtisasil udhiyati bil amwat, ya, dengan berkorban khusus atas nama mayit, fala aslalahu, beliau tegaskan ini enggak ada dalil. Praktek seperti ini tidak ada dalil. Dan inilah yang dijadikan landasan Syafi'iyah, bahwa berkorban atas nama mayit tidak sah ketika tidak ada wasiat. Lalu beliau ngasih rincian sebagai berikut. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, wal udhiyatu anil amwati thalathatu aqsam. Kurban atas nama mayit itu ada 3 macam. Yang pertama adalah seorang berkurban atas nama mayit sebagai turunan dari yang hidup, sebagai turunan dari keluarganya yang hidup. Maksudnya diikutkan bersama keluarganya yang hidup. Seperti misalnya seseorang berkurban atas nama dirinya dan anggota keluarganya, dan dia meniatkan seluruh anggota keluarga, baik yang hidup maupun yang mati. Maka yang seperti ini jaiz, hukumnya boleh. Dan dalil tentang ini adalah
kurbannya Nabi SAW, beliau berkorban atas nama beliau, keluarga beliau, dan di tengah keluarga beliau ada yang sudah meninggal sebelum beliau SAW, seperti Khadijah. Kemudian putri-putri Nabi SAW, ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Itu semuanya meninggal sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika orang itu berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, dan di tengah anggota keluarganya ada yang sudah meninggal dunia, maka insya Allah pahalanya turut, ya, mereka turut mendapatkannya. Atsani, yang kedua, ayyudhhiya 'anil amwati bimuqtada wasayahum tanfidzan laha. Seseorang berkorban atas nama mayit sebagai pelaksanaan dari wasiat yang pernah mereka sampaikan. Wa hadza wajib. Praktek ini harus dilakukan, wajib dilakukan. Karena wasiat itu menyambung amal, sehingga orang yang hidup harus melakukan isi wasiat itu selama tidak merepotkan mereka, selama masih memungkinkan untuk dilakukan. Illa in ajiza an dzalika, kecuali jika dia tidak mampu untuk melakukan itu. Dan dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu," siapa yang ganti isi wasiat setelah dia mendengar isi wasiat tersebut, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka yang nanggung dosanya adalah orang yang menggantikannya. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Jadi jika mayit pernah berwasiat, besok kalau saya mati tolong belikan seekor sapi dan kurbankan atas nama saya dengan menggunakan tabungan saya, maka ahli waris yang mengetahui wasiat ini valid, mereka tidak boleh membagi waris sebelum dia tunaikan wasiat itu, sehingga dia harus belikan seekor sapi dengan harta mayit, kemudian dikorbankan atas nama mayit sebagai bentuk wasiat, dan wasiat itu aslinya adalah amal mayit, karena wasiat itu menyambung amal. Ats-tsalis, yang ketiga, seorang berkorban atas nama mayit tabarru'an mustaqillina 'anil ahya, dalam rangka untuk ngirim pahala kepada mayit tanpa melibatkan orang yang hidup. Misalnya dia menyembelih atas nama ayahnya, menyembelih kurban mustaqillah, sendiri untuk ayahnya saja, sehingga ini seekor kambing untuk bapak saya, atau untuk ibunya saja yang sudah meninggal, mustaqillah, sendiri tanpa melibatkan yang lain. Baik, apakah seperti ini boleh? Tadi ada khilaf di antara para ulama. Fahadhi jaizun, dan ini hukumnya boleh menurut mazhab Hambali. Wa qad nassa fuqaha'ul Hanabilah, dan ini ditegaskan oleh para ulama Hambali bahwa pahalanya bisa sampai kepada mayit dan bisa dimanfaatkan oleh mayit. Analoginya adalah sama sebagaimana sedekah atas nama mayit. Lalu beliau kasih komentar, namun menurut kami mengkhususkan kurban atas nama mayit itu bukan sunnah. La nara, kami menganggap bahwa mengkhususkan kurban atas nama mayit itu bukan sunnah. Karena Nabi SAW tidak pernah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal secara khusus. Beliau tidak pernah berkorban atas nama pamannya Hamzah, padahal Hamzah termasuk di antara kerabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, atau atas nama putra-putra beliau yang sudah meninggal sebelum beliau. Mereka adalah 3 putri beliau yang sudah menikah dan 3 anak laki-laki yang masih kecil-kecil. Wala an zaujatihi Khadijah, beliau juga tidak pernah berkorban atas nama istri beliau Khadijah, padahal Khadijah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dijumpai riwayat dari para sahabat fi ahdihi, di zaman beliau ada salah satu di antara sahabat, tidak dijumpai riwayat dari satu pun di antara sahabat di mana mereka berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Baik, sehingga di sini kami ulang bahwa kurban atas nama mayit
itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, diikutkan dengan orang yang hidup, seperti tadi. Bismillah Allahu Akbar, ini kurban atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Dan salah satu di antara anggota keluargaku ini ada yang meninggal dunia, maka insya Allah yang meninggal juga turut mendapatkan pahalanya. Yang kedua, berkorban atas nama mayit sendirian karena wasiat. Ini hukumnya wajib untuk ditunaikan selama orangnya mampu. Ukuran mampu adalah mayit meninggalkan harta yang cukup melebihi dari nilai 2/3 sisa ketika dipakai untuk menunaikan wasiatnya. Sehingga kalau di situ adalah kurban wasiat, jika di situ adalah kurban wasiat, maka harta peninggalan harus cukup untuk membeli kurban wasiat dengan menyisakan 2/3 harta. Jadi misal ya, misal harga sapi 20 juta. 20 juta. Kemudian si A wasiat untuk kurban sapi. Dan warisannya hanya 10 juta. Berarti ini kan nggak kelar, nggak nyandak. Maka wasiat seperti ini tidak ditunaikan sebagaimana apa yang dia inginkan karena harta warisnya kurang dari jangkauan kemampuan wasiat dia. Tapi kalau kemudian warisannya 100 juta, ya, harta warisannya berapa? 100 juta. Nah, karena jatah warisannya besar, maka 20 juta ini di bawah 1/3 ya. 20 juta ini masih di bawah 1/3 dari total harta peninggalan. Nah, kalau seperti ini wajib ditunaikan. Karena wasiat wajib ditunaikan. Yang ketiga, berkorban atas nama mayit sendirian, tidak diikutkan orang yang hidup tanpa wasiat. Maka dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama hukumnya boleh dan sah, dan ini pendapat Hambali serta Hanafi. Pendapat yang kedua tidak sah, dan ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang ketiga makruh, dan ini pendapat Malikiyah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.